Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video sebelumnya kita sudah membahas apa itu sengketa. Yang tadi dibahas bahwa sengketa itu bisa berawal dari adanya kontrak maupun tidak diawali dengan kontrak. Masalahnya, ketika sengketa itu sudah mulai muncul atau terlanjur muncul, maka pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung, dan apabila kalau kita lakukan semacam survei, ternyata ada beberapa pilihan sikap yang kemudian tanpa sadar dilakukan. Yang pertama adalah ketika dia menerima atau tidak menuntut atau tidak mempermasalahkan. Biasanya ini terjadi ketika sengketa itu atau permasalahan itu dirasa tidak begitu besar. Atau yang kedua, mungkin dia memang tidak memiliki keberanian untuk terlibat lebih jauh dalam sebuah sengketa. Atau dia memang tidak punya pilihan karena waktu tidak memungkinkan. Ya, biaya tidak memungkinkan. Sebagai contoh yang pernah saya lihat adalah ketika seseorang mengendarai kendaraannya kemudian bersenggolan dengan kendaraan yang lain. Sebenarnya dia tidak salah, ya, bahkan dia dirugikan. Namun karena harus segera sampai ke tempat tujuan, maka kemudian dia memilih tidak menuntut karena dia yakin bahwa apabila itu diperpanjang masalahnya, maka waktu yang dibutuhkan itu cukup panjang. Yang kedua adalah menghindar. Ada kalanya seseorang itu tipenya adalah tidak ingin terlibat dalam sebuah masalah. Ya, dia selalu menghindari adanya sebuah masalah. Ya, ini memang beda sedikit dengan yang nomor satu. Kalau yang nomor satu, masalah muncul, kemudian dia menerima atau tidak menuntut. Nah, yang nomor dua, dia menghindar. Ketika masalah itu muncul, dia lebih cenderung tidak mau menyelesaikan masalah itu dan kemudian coba lari dari masalah. Yang ketiga, memaksa dengan menggunakan kekuatan pihak tertentu. Misalnya jasa penagihan hutang. Nah, ini biasanya dilakukan oleh seseorang atau badan hukum ketika dia merasa ada sengketa, ada masalah, tetapi dia tidak ingin terjun langsung. Dia merasa mungkin waktu yang digunakan akan tidak efektif, atau ketika dia yang turun tangan, kemungkinan pihak lawan tidak akan menanggapi dengan sesuai yang diharapkan. Maka digunakanlah pihak ketiga. Untuk apa? Untuk menggantikan dirinya di dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat adalah negosiasi atau musyawarah. Kita akan membahas itu pada video-video lainnya. Apa itu negosiasi, termasuk juga mediasi dan arbitrase. Tapi yang saya sampaikan bahwa negosiasi ini adalah metode penyelesaian yang menurut saya itu paling efektif sebenarnya. Dengan catatan para pihak punya kemauan dan punya antusiasme yang tinggi, ya, dalam ikut berkontribusi dalam sebuah negosiasi. Tetapi ketika salah satu pihak tidak serius, tidak sungguh-sungguh untuk terlibat dalam sebuah negosiasi atau musyawarah, pastilah negosiasi atau musyawarah itu tidak akan berakhir dengan perdamaian. Berikutnya adalah mediasi atau musyawarah yang dibantu oleh mediator. Beda negosiasi dan mediasi yang paling mencolok adalah negosiasi adalah musyawarah yang melibatkan hanya para pihak saja. Tetapi mediasi adalah musyawarah yang dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan disepakati oleh para pihak dengan harapan dia menjadi fasilitator proses negosiasi yang dia jalankan. Jadi saya selalu katakan, di dalam mediasi ada negosiasi. Berikutnya adalah arbitrase.
Ya, yaitu menyerahkan kepada pihak ketiga sebagai pemutus masalah. Mediasi dibantu oleh pihak ketiga, yaitu mediator. Tetapi mediator tidak bisa mengambil putusan. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa yang menyerahkan kepada pihak ketiga. Namun, arbiter dalam sebuah proses arbitrase dapat menjadi pemutus atau dapat mengambil keputusan sesuai dengan perkara yang dia tangani. Nah, yang terakhir adalah menggunakan jalur hukum. Apakah itu mengajukan gugatan ke pengadilan agama bila berkaitan dengan perkara-perkara hukum keluarga, perkara-perkara ekonomi syariah, atau mengajukannya ke pengadilan niaga bila berkaitan dengan kepalitan dan PKPU, dan perkara-perkara bisnis lainnya yang memang menjadi ranahnya pengadilan niaga, contohnya perkara paten, merek, ya. Kemudian bisa juga ke pengadilan negeri apabila itu berkaitan dengan perkara-perkara uang prestasi dan perbuatan melawan hukum. Harus kita ambil pemahaman, sengketa itu tidak hanya bicara sengketa bisnis, teman-teman semuanya. Sengketa warisan, ya, sengketa perbankan Islam, ya, sengketa harta bersama. Bahkan kalau kita lebih lebar lagi, sengketa lingkungan, sengketa penataan ruang, sengketa konsumen, ya. Bahkan kalau Anda baca undang-undang tentang persampahan, di dalam undang-undang persampahan pun itu dibuka kemungkinan untuk menyelesaikan sengketa antar para pihak dengan menggunakan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Nah, bagaimana selanjutnya? Pilihan-pilihan ini akan dijabarkan. Saya akan bahas dalam video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Apabila berkenan, silakan subscribe channel kami ini. Dan apabila ada pertanyaan, silakan diajukan di kolom komentar. Kami akan membahas dengan membuat video jawaban sesuai dengan waktu yang memungkinkan untuk itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.